Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min zulmatil wahmi wa akrimna binuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Udah habis marahnya ya? Masalahnya udah habis, ganti yang baru tuh kopinya. Bagian mana cak? Bagian yang dalam biar terdalam, yang luar terdalam, yang luar yang lagi di luar. Halaman 74 itu Babus Siwaki. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Babus Siwaki. Babus siwaki. Wa yutlaqu alaihi. Wa yutlaqu alaihi. Babu. Babu. Khisalil fitrati. Khisalil fitrati. Ayil khilqati. Ayil khilqati. Wa yusamma. Wa yusamma. Babas Siwaki. Babas siwaki. Lianna. Lianna. Mu'dhamal kalami. Mu'dhamal kalami. Fihi. Wahiya. Wahia. Al-khaslatul ula. Al-khaslatul ula. As-siwaku. As-siwaku. Ta'rifuhu. Ta'rifu. Lughatan. Lughatan. Ad-dalqu. Ad-dalqu. Wa syar'an. Wa syar'an. Dalqul asnani. Dalqul asnani. Wa ma hawalaiha. Wa ma hawalaiha. Bikulli Kulli syai'in syai'in. khashinin. Khashinin. Fadlu siwaki. Fadlus siwaki. Fil hadithi. Fil hadithi. Anin nabiyyi. Anin nabiyyi. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala. Annahu qala. Laula an ashqa. Laula an ashqa. Ala ummati. Ala ummati. La amartuhum. Amartuhum. Bisiwaki. Bisiwaki. Inda kulli salatin. Inda kulli salatin. Wa fi
رواية مع كل وضوء وقال كذلك السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ومجلاة للبصر وقال أيضا ركعتان بسواك خير من 70 ركعة بغير سواك وقال أيضا فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير سواك 70 ضعفا فوائد السواك كثيرة أوصلها بعضهم إلى 70 منها أنه يزيد في الفصاحة والعقل والحفظ ويحد البصر ويسهل النزع ويرحب العدو ويضاعف الأجر ويبطئ الشيب ويطيب رائحة الفم ويزيل القلها وسفرة الأسنان ويشد اللثة ويصفي الخلقة ويرضي الرب ويبيض الأسنان ويورث الغنى واليسر ويذهب الصداع وعروق الرأس ويصحح المعدة ويقويها ويطهر القلب وأعظمها أنه يذكر الشهادة عند الموت أحكام السواك 5 الأول واجب إذا توقفت عليه إزالة نجاسة وإزالة ريح كريهة لصلاة الجمعة وإذا نذره الثاني مندوب وهو الأصل فيه ويتأكد في مواضع أشار إليها بعضهم
biqaulihi yusannu istiwakun kulla waqtin waqad atat mawadi'u bitta'kidi khassa al-mubashiru wudu'un salatun ma' Qur'anin dukhuluhu li baitin wa naumun wa intibahun taghayyuru wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul imamul muallifu hafizahullahu ala man naf'a bihi wa ibarakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Babus siwaki. Ini bab membicarakan tentang bersiwak. Wa yutlaqu alaihi babu khisalil fitrati ayil khilqati. Dan dipergunakan atasnya bab mengenai sifat-sifat al-fitrah. Al-fitrah yaitu al-khilqah. Ada 10 yang Allah uji kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. 5 ada di kepala, kemudian 5 ada di badan atau di tubuh. 5 yang ada di kepala yaitu qassus syaribi, menyukur kumis. Kemudian wal matmatatu, berkumur-kumur. Wal istinsyaku, memasukkan air ke dalam hidung. Wassiwaku, bersiwak. Wa farqur ra'si, dan menyisir kepala. Itu ya 5 yang ada pada kepala yang Allah uji Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan 10 ujian. Jadi yang pertama adalah menyukur kumis, yang kedua berkumur-kumur, yang ketiga memasukkan air ke dalam hidung, yang keempat bersiwak. Ini yang akan dibahas, bersiwak. Yang kelima adalah mensisir rambut. Kemudian 5 ada di badan. Yang pertama taqlimul azafiri, menggunting kuku. Yang kedua natful ibti, mencabut bulu ketiak. Yang ketiga wahalqul anati, mencukur bulu kemaluan. Yang keempat wal khitanu, khitan sunat. Wal istinja'u, yang kelima adalah istinja. Jadi ada 10 yang Allah uji Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Yang kelima berkaitan dengan kepala, yaitu mencukur rambut, berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung, bersiwak, dan menyisir rambut. Kemudian 5 adanya di tubuh atau di badan. Yang pertama menggunting kuku, yang kedua mencabut bulu ketiak, yang ketiga mencukur bulu kemaluan, yang keempat khitan atau sunat, yang kelima adalah istinja. Nah, ini siwak ini masuk pada bab ini, babu khisalil fitrati ayil khilqati. Wa yusamma babas siwaki, dan dinamakan sebagai babus siwak, bab mengenai siwak. Li'anna mu'zamal kalami fihi, karena pembicaraan yang paling banyak mengenai siwak ini. Wahia, yaitu al-khaslatul ula, sifat yang pertama. As-siwaku ta'rifuhu lughatan ad-dalku. Siwak definisinya menurut bahasa artinya menggosok-gosok. Wa syar'an, sementara menurut syarak hukum agama yang disebut dengan siwak adalah dalkul asnani wa ma hawalaiha, menggosok-gosok gigi
dan sesuatu yang ada di sekitarnya, bikulli syai'in khashinin, dengan segala sesuatu yang kesat atau yang kasar. Yang disebut dengan siwak menurut hukum agama adalah dalqul asnani wa ma hawalaiha, menggosok-gosok gigi dan sesuatu yang ada di sekitarnya, bikulli syai'in khashinin, dengan segala sesuatu yang kesat atau yang kasar. Itulah yang disebut dengan bersiwak. Sementara menurut bahasa, yang disebut dengan asyiwak adalah ad-dalku, artinya menggosok-gosok. Secara hukum agama, yang disebut dengan siwak adalah menggosok-gosok gigi dan sesuatu yang ada di sekitarnya dengan segala sesuatu yang tadi apa? Yang kasar atau yang kesat. Fadlus siwaki, keutamaan bersiwak. Fil hadithi, pada sebuah hadis, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, laula an asyukka ala ummati, kalau seandainya aku tidak memberatkan umatku, la amartuhum bissiwaki inda kulli salatin, pasti aku akan memerintahkan mereka untuk menggunakan siwak setiap kali ingin melakukan salat. Ini hadis yang pertama. Wa fi riwayatin ma'a kulli wudu'in, dalam riwayat hadis yang lain disertai setiap wudu. Jadi kata Rasulullah, kalau seandainya aku tidak memberatkan umat aku akan perintahkan mereka untuk menggunakan siwak setiap kali berwudu. Wa qala kadzalika, dan beliau bersabda pula, as-siwaku matharatun lil fami, siwak itu dapat membersihkan mulut. Yang pertama itu. Yang kedua, mardatun lirrabbi, membuat ridha Allah. Yang ketiga, wa majlatun lil basari, membuat terang pandangan mata. Jadi hadis yang pertama adalah, kalau seandainya aku tidak tadi apa katanya memberatkan umat aku akan memerintahkan mereka bersiwak setiap kali sholat. Yang kedua, kalau seandainya aku tidak memberatkan umatku, pasti aku akan memerintahkan mereka bersiwak setiap kali berwudu. Yang ketiga, bersiwak itu membersihkan mulut, kemudian membuat ridha Allah, kemudian membuat terang pandangan mata. Wa qala aidan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, rak'atani bisiwakin, 2 rakaat menggunakan siwak, khairun min sab'ina rak'atan bighairi siwakin, lebih baik daripada 70 rakaat tanpa menggunakan siwak. Jadi 2 rakaat menggunakan siwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa menggunakan siwak. Itu bandingannya tuh. 2 rakaat kita sholat menggunakan siwak lebih baik, lebih bagus daripada 70 rakaat tanpa menggunakan siwak. Wa qala aidan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, fadlus salati bis siwaki ala salati bi ghairi siwakin, keutamaan salat menggunakan siwak dibanding salat tidak menggunakan siwak, sab'ina dhi'fan, sampai 70 kali lipat. Jadi keutamaan salat menggunakan siwak ketimbang salat tidak menggunakan siwak itu sampai 70 kali lipat. Jadi hadis yang sebelumnya 2 rakaat menggunakan siwak lebih baik, lebih bagus daripada 70 rakaat tanpa menggunakan siwak. Nah sekarang fawaidus siwaki, manfaat-manfaat siwak. Katsiratun, manfaat-manfaat siwak banyak. Awsalaha ba'duhum ila sab'ina,
Sebagian ulama menjelaskannya sampai 70 manfaat bersiwak. Minha diantaranya annahu yazidu fil fasahati wal aqli wal hifzi, bahwasanya bersiwak tersebut menambahkan fil fasahah, kefasihan, wal aqli wal hifzi, nambah kecerdasan, wal hifzi, nambah hafalan. Bersiwak manfaat yang pertama menambahkan kefasihan. Kalau ente belum fasih itu ngucapin setiap makhraj huruf itu disunnahkan untuk bersiwak itu, karena manfaat siwak yang pertama menambahkan kefasihan, kemudian juga kecerdasan, kemudian juga hafalan itu. Yang kedua, wa yahuddul basara. Yang kedua, menajamkan pandangan mata. Yang ketiga, wa yusahhilun naz'a, mempermudah pada waktu menghadapi sakratul maut. Yang keempat, wa yurhibul aduwa, membuat gentar, membuat mundur musuh. Yang kelima, wa yudha'iful ajra, bersiwak melipat gandakan pahala. Yang keenam, wa yubti'us syaiba, memperlambat ketuaan. Kemudian yang berapa itu? Yang ketujuh, wa yutayyibu raihatal fami. Tuh, yang keenam tadi tuh, yubti'us syaiba, memperlambat ketuaan tuh. Jangan masih muda mukanya udah tua. Ini sunnah bersiwak tuh, sunnah pakai siwak untuk yubti'us syaiba, memperlambat ketuaan. Kemudian yang ketujuh, wa yutayyibu raihatal fami, membuat wangi bau mulut. Kalau yang mulutnya bau itu pakai siwak sering-sering tuh. Pengen baca Quran nanti ada kesunahan-kesunahannya tuh. Jadi sunnah tuh, di antara manfaat bersiwak adalah wa yutayyibu raihatal fami, membuat wangi bau daripada mulut. Yang kedelapan, wa yuzilul qalaha wa sufratal asnani, menghilangkan jigong bahasa kita ya, menghilangkan kuningnya gigi. Kalau yang gigongan tuh gosok gigi juga, siwak juga itu. Tuh siwak manfaatnya yuzilul qalaha wa sufratal asnani, menghilangkan jigong dan kuning daripada gigi. Al-qalah tuh jigong artinya. Tahu bahasa Indonesia apaan? Wa yashuddul lithata, yang berapa sekarang tuh? 9, memperkuat gusi. Yang ke-9, memperkuat gusi. Yang ke-10, wa yusaffil khilqata. Yang ke-10, memperbagus pembawaan. Yang tadinya kurang bagus pembawaannya, akhlaknya, tabiatnya, sebab bersiwak insya Allah jadi makin bagus, makin bagus, makin bagus tuh. Yusaffil khilqata. Manfaat siwak diantaranya adalah yusaffil khilqata, membuat bagus, membuat baik al khilqata, pembawaan atau tabiat atau perangai. Yang berapa sekarang ini? Yang ke-11. Wa yurdir rabba, bersiwak itu dapat membuat ridha Allah. Bersiwak dapat membuat ridha Allah. Yang ke-12, wa yubayyidul asnana, bersiwak dapat membuat putih gigi. Tadi menghilangkan jigong, menghilangkan kuning gigi. Nah sekarang manfaatnya itu diantaranya wa yubayyidul asnana, bersiwak itu membuat putih gigi. Kemudian yang ke berapa ini? 13, wa yurithul ghina wal yusra, dapat menyebabkan kaya dan kemudahan. Tuh, di antara manfaat siwak tuh para ulama menyebutkan manfaatnya yurithul ghina wal yusra, dapat menyebabkan al-ghina, kaya, wal yusra, dan kemudahan. Kemudian wa yudhibus suda'a wa uruqar ra'si,
dapat menghilangkan pusing dan sakit-sakit kepala itu. Di antara manfaat siwak adalah menghilangkan pusing dan sakit-sakit kepala. Kemudian wa yusahhihul ma'idata. Jadi pertama, siwak menambahkan kefasihan, kemudian menambahkan kecerdasan, menambahkan kuat hafalan tuh, kuat hafalannya. Yang kedua adalah menajamkan pandangan mata. Yang ketiga, mempermudah pada waktu menghadapi sakratul maut. Yang keempat, membuat gentar atau mundur musuh. Yang kelima, melipat gandakan pahala. Yang keenam, memperlambat ketuaan tuh. Yang ketujuh, membuat wangi bau mulut. Yang kedelapan, menghilangkan kuning gigi atau jigong. Yang kesembilan, memperkuat gusi. Yang kesepuluh, memperbagus bawaan, perangai atau akhlak. Yang kesebelas, membuat ridho Allah. Yang kedua belas, membuat putih gigi. Yang ke-13, menyebabkan kaya dan muda. Yang ke-14, menghilangkan pusing dan sakit kepala. Yang ke sekarang 15, wa yusahhihul ma'idata, membuat sehat lambung. Wa yuqawwiha, dan memperkuat lambung. Manfaat siwak yang ke-15 adalah membuat sehat lambung kita. Wa yuqawwiha, dan memperkuat lambung. Kemudian yang ke-16, wa yutahhirul qalba, mensucikan hati kita. Enggak sombong, enggak sum'ah, pengen orang dengar kebaikan kita, enggak ujub, enggak kagum dengan kebaikan kita. Kemudian enggak riya. Jadi penyakit-penyakit hati Allah hilangkan tuh dengan sebab kita bersiwak. Jadi manfaat siwak yang ke-16, wa yutahhirul qalba, menyucikan atau membersihkan hati. Wa a'dhamuha, yang paling besar manfaat siwak adalah annahu yudzakkirus syahadata 'indal mauti. Bersiwak itu dapat mengakibatkan seseorang dapat mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika menghadapi kematian. Bisa ngucapin tuh kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu semua dengan sebab bersiwak. Itu manfaat siwak yang terbesar. Yang paling besar adalah yudzakkirus syahadata 'indal mauti, mengingatkan asy-syahadah, yakni syahadatain, mengucapkan 2 kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketika menghadapi kematian. Itu yang paling besar di antara manfaat bersiwak. Yang belum punya pakai siwak itu, pakai, kemudian beli, kemudian pakai bersiwak tuh, biar dapat tuh manfaat yang telah disebutkan oleh para ulama sampai 70 manfaat. Kemudian ahkamus siwaki khamsatun. Sekarang hukum-hukum siwak. Hukum-hukum siwak itu ada 5. Pertama, wajibun. Bersiwak hukumnya wajib. Kapan bersiwak hukumnya wajib? Idza tawaqqafat alaihi izalatu najasatin. Apabila terhenti atas menggunakan siwak menghilangkan najis. Kalau pakai siwak hilang najisnya tuh, maka hukum bersiwaknya menjadi wajib. Atau yang keduanya, wa izalatu rihin karihatin, menghilangkan bau yang tidak sedap, li sholatil jumu'ati, untuk melakukan sholat fardu Jumat. Kalau pakai siwak, bau mulut yang gak enak, yang gak sedap hilang pada waktu orang tersebut ingin melakukan sholat fardu Jumat. Pada saat itulah bersiwak hukumnya menjadi wajib. Jadi yang pertama, hukum bersiwak adalah wajib. Kapan itu? Apabila menghilangkan najis harus menggunakan siwak. Pakai siwak baru hilang najisnya itu, maka hukum bersiwak adalah wajib. Atau yang kedua,
menghilangkan bau yang tak sedap di mulut untuk melakukan sholat fardu Jumat, bisa hilang itu baunya kalau seandainya dengan menggunakan siwak, maka hukum menggunakan siwak menjadi wajib. Yang ketiga, wa idza nadharahu, apabila ada orang yang menadarkannya, dia bernadar, kalau seandainya sakit saya Allah kasih kesembuhan, maka saya akan menggunakan siwak, maka Allah berikan kesembuhan dari sakitnya yang tadinya hukumnya bukan wajib karena dinadarkan, maka hukum bersiwak menjadi wajib. Jadi itu yang pertama, wajib, hukum bersiwak adalah wajib. Pertama, apabila dengan menggunakan siwak maka hilang najis, maka hukum bersiwak menjadi apa itu? Menjadi wajib. Yang kedua, dengan bersiwak dapat menghilangkan apa? Bau yang sedap untuk melakukan sholat fardu Jumat, maka hukum menggunakan siwak menjadi apa? Menjadi wajib. Yang ketiga, apabila ada orang yang menadarkannya, dia bernadar, kalau seandainya Allah berikan kesembuhan dari sakitku, maka aku akan bersiwak. Allah berikan kesembuhan, maka hukum bersiwaknya adalah wajib karena sudah dinadarkan. Yang pertama. Yang kedua, atsani mandubun. Yang kedua, hukum bersiwak adalah hukumnya sunnah. Wa huwal aslu fihi. Inilah asalnya ini. Asal hukum bersiwak sunnah. Jadi asal daripada hukum menggunakan siwak adalah hukumnya sunnah. Wa yata'akkadu fi mawadhi'a, dan lebih kuat lagi kesunnahannya pada beberapa tempat. Asyara ilaiha ba'duhum, yang ditunjukkan oleh sebagian ulama kepadanya biqaulihi, dengan ucapannya. Jadi hukum siwak asalnya adalah sunnah, dan kesunnahannya ini lebih kuat lagi, disebut dengan sunnah muakkadah. Namanya sunnah muakkadah, sunnahnya lebih kuat lagi pada beberapa tempat yang akan disebutkan di bawah ini. Yusannus tiwakun kulla waqtin, disunnahkan bersiwak setiap waktu. Waqad atat mawadhi'u bitta'kidi, dan sungguh telah datang beberapa tempat kesunnahannya lebih kuat, sunnah muakkadah. Khassal mubashiru, yang telah dikhususkan, ditentukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukum bersiwak asalnya adalah hukumnya sunnah. Namun nanti ada beberapa tempat yang menggunakan siwak hukumnya sunnah muakkadah, yang telah ditentukan, dikhususkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, wudu'un, ketika kita berwudu itu sunnah, itu sunnahnya sunnah muakkadah. Pada waktu berwudu ada kesunnahan bersiwak, ada kesunnahan untuk menggunakan siwak. Nah, sunnahnya inilah hukumnya sunnah muakkadah. Yang kedua, sholatun, ketika ingin melakukan sholat, baik yang fardu atau sholat yang sunnah, maka hukum menggunakan siwak pada waktu orang tersebut ingin melakukan sholat, baik yang fardu atau yang sunnah, adalah hukumnya sunnah muakkadah. Yang ketiga, ma'qur'anin, ketika ingin membaca Al-Quran. Jangan lupa itu. Yang pertama, hukum menggunakan siwak sunnah muakkadah sebelum melakukan, pada waktu ada orang melakukan apa? Melakukan wudu. Yang kedua adalah hukum menggunakan siwak sunnah muakkadah sebelum melakukan apa? Sholat, baik yang fardu atau sholat yang sunnah. Yang ketiga, hukum menggunakan siwak adalah sunnah muakkadah, yaitu ketika ingin membaca Al-Quran. Sebelum baca Quran, sunnah bersiwak terlebih dahulu. Yang berapa sekarang? Yang keempat, hukum menggunakan siwak sunnah muakkadah. Kapan itu sunnah muakkadah? Dukhuluhu li baitin,
sebelum masuk ke rumah tuh, sebelum masuk rumah siwak terlebih dahulu. Jarang yang ngerjain ini, jarang. Sebelum masuk rumah sunnah untuk bersiwak dulu. Sunnahnya sunnah muakkadah. Bahkan sebagian ulama ada yang menambahkan baca surah Al-Ikhlas 3 kali, kemudian baca la ilaha illallah sekali, kemudian baca salawat dan salam kepada Rasulullah 1 kali. Jadi sunnah itu, sunnah sebelum masuk rumah bersiwak terlebih dahulu, kemudian baca surah Al-Ikhlas 3 kali, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, baca 3 kali. Kemudian baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, baca 1 kali. Kemudian baca selawat sekali, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Diamalin tuh sebelum masuk rumah. Kalau nggak sempat sebelum masuk kamar tuh, paling bagusnya sebelum masuk rumah, depan pintu rumah kita sunnah untuk bersiwak. Kalau nggak sempat depan pintu kamar kita, maka disunnahkan demikian, siwak, kemudian baca surah Al-Ikhlas 3 kali, baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 1 kali, kemudian baca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 kali. Jadi sunnah bersiwak sunnah muakkadah ketika sebelum masuk rumah. Kantongin siwak tuh. Pas wudu sunnah bersiwak, hukumnya sunnah muakkadah. Sebelum sholat yang fardu atau yang sunnah bersiwak, hukumnya sunnah muakkadah. Yang ketiga, sebelum membaca Al-Quran sunnah bersiwak, hukumnya sunnah muakkadah. Yang keempat, sebelum masuk rumah bersiwak, hukumnya sunnah muakkadah. Yang kelima adalah wanaumun, sebelum tidur. Jangan ngerokok sebelum tidur, lagi ngopi segala macam. Sebelum tidur sunnah apa itu? Sunnah bersiwak tuh. Kemudian bacaan itu, baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, ayat kursi 1 kali. Kemudian lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah, sampai selesai itu, sampai habis. Baca tasbih subhanallah 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 33 kali, baca alhamdulillah 33 kali, baca Allahu akbar juga sama 33 kali. Itu sunnah tuh dibaca tuh sebelum tidur. Sunnah kita pertama tadi baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Kemudian yang kedua baca surah Al-Falaq 1 kali. Kemudian yang ketiga baca surah An-Nas 1 kali. Kemudian baca ayatul kursi 1 kali. Kemudian baca lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah, sampai habis tuh. Habis sampai selesai. Kemudian baca tasbih subhanallah 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 berapa kali itu? 33 kali. Kemudian baca lagi apa lagi tadi? Alhamdulillah 33 kali. Kemudian baca Allahu akbar 33 kali. Siwak dia tuh, bersiwak sebelum tidur, sunnah muakkadah hukumnya untuk bersiwak. Jadi yang pertama ketika berwudu, yang kedua ketika ingin sholat yang fardu atau yang sunnah, yang ketiga ketika ingin baca Al-Quran, yang keempat ketika ingin masuk dalam rumah, yang kelima ketika ingin tidur, yang keenam wantibahun, ketika bangun tidur. Bangun tidur gandusin langsung pegang siwak, pakai siwak, itu hukumnya sunnah muakkadah. Taghayyuru, kemudian yang ke-7 adalah taghayyuru, ketika mulut itu berubah seumpama rasanya menjadi masam, maka sunnah untuk bersiwak. Diam lama atau nggak makan kita itu kelamaan nggak makan sampai 8 jam, pokoknya lama, sehingga berubah bau mulut menjadi masam, maka disunnahkan, hukumnya sunnah muakkadah untuk bersiwak.
Hukum bersiwak yang pertama wajib. Wajib yaitu apabila menghilangkan najis dengan menggunakan siwak, maka hukumnya menjadi wajib. Yang kedua, menghilangkan bau yang tersedap untuk melakukan sholat fardu Jumat. Yang ketiga, apabila ada orang yang bernadar untuk menggunakan siwak. Hukum siwak yang kedua adalah hukumnya sunnah. Sunnahnya lebih kuat lagi, disebut dengan sunnah muakkadah. Yang pertama ketika ingin berwudu, ketika berwudu. Yang kedua ketika ingin melakukan sholat baik yang fardu atau yang sunnah. Yang ketiga ketika ingin membaca Al-Quran. Yang keempat ketika masuk rumah. jangan lupa tadi tambahin tuh, baca Al-Ikhlas 3 kali, kemudian La ilaha illallah Muhammad Rasulullah 1 kali, baru kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad 1 kali. Kemudian baru masuk rumah, siwak dulu baru masuk rumah. Atau nggak sempat kelupaan pas sebelum masuk pintu kamar kita itu. Kemudian naumun, sebelum apa? Sebelum tidur. Jangan lupa tuh, di samping baca doa yang biasa, Bismika Allahumma ahya wa amut, tadi itu Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, Ayat Kursi, kemudian Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, sampai habis, sampai selesai. Kemudian Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 30 kali, Allahu Akbar 33 kali. Juga pas bangun tidur bersiwak, pengen tidur bersiwak, hukumnya sunnah muakkadah. Pas bangun tidur juga siapin tuh siwaknya tuh, hukumnya sama, hukumnya sunnah muakkadah. Kemudian yang terakhir adalah ketika berubah bau mulut karena kelamaan diam atau tidak makan kelamaan, berubah menjadi masam, maka hukumnya menggunakan siwak adalah sunnah muakkadah. Kemudian yang ketiga, makruhun. Hukum menggunakan siwak itu makruh. Makruh bagi siapa? Lis-shaimi ba'da zawali, bagi orang yang berpuasa setelah tergelincir matahari, habis zuhur. Habis zuhur hukum menggunakan siwak makruh. Ba'da zawal, setelah tergelincir matahari. Tergelincir matahari setelah zuhur, hukumnya makruh. Tetapi ini menjadi masalah khilafiyah, masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, terutama dalam madhab kita, madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu. Jadi hukum yang pertama adalah makruh menggunakan siwak bagi orang yang berpuasa, baik puasanya puasa yang fardu atau puasanya puasa yang sunnah. Makruhnya setelah tergelincir matahari. Kapan itu? Setelah sudah masuk waktu apa? Waktu zuhur. Pendapat yang kedua, wakhtara al-Imamun Nawawi adamal karahati. Dan Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah, beliau memilih bahwasanya tidak makruh menggunakan siwak. Jadi pendapat yang pertama, hukum menggunakan siwak adalah makruh. Makruh bagi siapa? Bagi orang yang berpuasa, baik puasanya puasa fardu atau puasanya puasa yang sunnah. Sementara pendapat yang kedua yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi radhiyallahu anhu wa rahimahu, beliau memilih bahwasanya tidak makruh menggunakan siwak bagi orang yang berpuasa setelah tergelincir matahari. Jadi kita boleh pakai pendapat ini, pendapat dari Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah. Udah masuk zuhur masih kita menggunakan siwak. Ini pendapat dari siapa? Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah. Kama qala sahibu Safwatiz Zubat, sebagaimana yang dikatakan oleh pengarang kitab Safwatiz Zubat, ammastiyaku sha'imin ba'da zawal fakhtira lam yukrah wa yahrumul wisal. Itu keterangan yang di atas tuh, keterangan yang di atas bahwasanya hukum menggunakan siwak yang ketiga adalah makruh bagi orang yang berpuasa, baik puasanya puasa yang fardu atau puasa yang sunnah setelah tergelincir matahari. Maksudnya bagaimana tuh? Setelah sudah masuk
waktu zuhur. Sementara pendapat yang kedua yaitu pendapat dari Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi radhiyallahu taala anhu wa rahimahu, beliau berpendapat bahwasanya tidak makruh menggunakan siwak bagi orang yang berpuasa setelah tergelincir matahari. Yang keempat, khilaful aula. Hukum menggunakan siwak itu khilaful aula, menyalahi yang lebih utama. Khilaful aula. Jadi hukum bersiwak sampai ada 5 itu. Pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga makruh, yang keempat sekarang khilaful aula. Khilaful aula artinya menyalahi yang lebih utama. Bagaimana rincian hukumnya itu? Hukum bersiwak itu khilaful aula, menyalahi yang lebih utama, yaitu al-istiyaku bisiwaki ghairihi biridahu. Bersiwak dengan siwak orang lain, tapi dengan ridha dari yang punya. Yang punya ridha, yang punya senang, kita pinjam siwaknya. Maka hukum bersiwak menggunakan siwak orang lain dengan keridhaan, dengan kesenangan dari orang yang punya siwak tersebut, hukumnya khilaful aula, artinya menyalahi yang lebih utama. Illa litabarruki, kecuali untuk mengambil berkah. Kalau untuk mengambil berkah famandubun, maka hukumnya sunnah itu. Tapi nggak semua siwak orang kagak ini. Ya dulu orangnya tuh, kalau memang dia orang yang dekat kepada Allah, orang yang takut kepada Allah, boleh tabarrukan tuh, boleh mengambil keberkahan dari siwak yang dia pakai, maka hukumnya sunnah. Tetapi kalau seandainya siwaknya siwak bukan dari orang yang soleh, bukan dari orang yang dekat kepada Allah, kita pinjam siwaknya, diperbolehkan oleh yang punya, maka menggunakan siwak dengan siwak orang lain dengan ridha daripada orang yang punya siwak, hukumnya khilaful aula, artinya menyalahi yang lebih utama. Yang kelima, haramun. Hukum menggunakan siwak haram. Kapan hukum menggunakan siwak itu haram? Idza kana bisiwaqi ghairihi, apabila bersiwak dengan siwak orang lain, biduni idnihi, tanpa izin dari yang punya siwak. Main pakai-pakai aja udah, yang punya siwak nggak ngizinin. Walam ya'lam ridahu, dan ini orang yang pakai siwak orang lain itu nggak mengetahui keridhaan daripada orang yang punya siwak, maka hukum menggunakan siwak menjadi apa? Menjadi haram tuh. Jadi hukum siwak, hukum menggunakan siwak adalah haram pada yang kelima apabila ada orang yang menggunakan siwak orang lain tanpa izin dari yang punya siwak dan tidak mengetahui keridhaan dari orang yang punya siwak, maka hukum bersiwaknya menjadi apa? Menjadi haram. Jadi hukum yang pertama bersiwak adalah hukumnya wajib, yaitu apabila menghilangkan najis harus menggunakan siwak, maka hukum menggunakan siwaknya menjadi wajib. Yang kedua, hukum menggunakan siwak menjadi wajib, yaitu apabila untuk menghilangkan bau yang tak sedap untuk menghadiri sholat fardu Jumat. Yang ketiga, apabila ada orang yang menadarkannya. Yang kedua, hukum bersiwak hukumnya sunnah. Sunnahnya lebih kuat lagi, sunnah muakkadah, yaitu yang pertama ketika ingin wudhu, yang kedua ketika ingin melakukan sholat fardu atau yang sunnah, yang ketiga ketika ingin baca Quran, yang keempat ketika ingin masuk rumah, yang kelima ketika ingin tidur, yang keenam ketika bangun tidur, yang ketujuh ketika berubah bau mulut menjadi masam, itu hukumnya sunnah. Yang ketiga, hukum bersiwak adalah makruh. Makruh bagi orang yang berpuasa setelah tergelincir matahari. Sementara Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah, beliau memilih tidak makruh menggunakan siwak bagi orang yang berpuasa setelah tergelincir matahari. Hukum siwak yang keempat, khilaful aula, artinya menyalahi yang lebih utama. Bagaimana itu rinciannya? Apabila ada orang yang bersiwak dengan siwak orang lain
dengan ridha, dengan kesenangan dari orang yang punya siwak. Kalau seandainya mengambil keberkahan dari siwak orang yang soleh, yang dekat kepada Allah, maka hukumnya adalah sunnah. Yang kelima, hukum menggunakan siwak adalah haram. Kapan hukumnya haram? Apabila ada orang yang bersiwak dengan siwak orang lain tanpa izin dari yang punya siwak dan dia tidak mengetahui keridhaannya. Nah, sekarang kapan tuh tempat menggunakan siwak? Pada waktu kita berwudu dan pada waktu kita mandi hadas. Sunnah juga itu. Jadi wudu siapin siwak, mandi hadas juga siapin siwak. Mahalluhu fil wudu'i wal ghusli. Tempat kesunnahan menggunakan siwak pada waktu berwudu dan pada waktu mandi hadas. Fihi khilafun. Padanya ada perselisihan pendapat antara ulama. Fa indar Ramli, maka menurut Al-Imam Ar-Ramli radhiyallahu taala anhu wa rahimahu, pendapat beliau, mahalluhu qabla ghaslil kaffaini. Tempat kesunnahan untuk menggunakan siwak sebelum mencuci kedua telapak tangan. Sebelum cuci telapak tangan, maka disitulah tempatnya kita untuk menggunakan siwak. Ini merupakan pendapat dari Al-Imam Ar-Ramli radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu. Fayahtaju ila niyati annahu sunnatun lil wudu'i aw lil ghusli. Maka seseorang itu perlu niat bahwasanya sunnah daripada wudu atau sunnah daripada mandi hadas. Jadi sunnah tuh yang pertama itu tempat kesunnahan menggunakan siwak. Menurut Al-Imam Ar-Ramli radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu, bahwasanya sunnahnya sebelum kita mencuci kedua telapak tangan. Sebelum cuci, maka disitulah tempat kita untuk menggunakan siwak sunnahnya. Niat tuh pas siwak di mulut kita, niatin nawaitu sunnatal istiyak lil wudu. Aku niat sunnah bersiwak untuk berwudu. Atau kalau untuk mandi hadas sama, nawaitu sunnatal istiyak lil ghusli. Aku niat sunnah bersiwak untuk mandi hadas. Jadi siapin, kalau kita pengen wudu, pengen mandi hadas, siapin siwak. Tapi siwaknya beda-bedain tuh. Ada siwak yang untuk sholat, ada siwak yang untuk wudu. Jangan digabung-gabung tuh. Kalau bisa tuh, masing-masing ada tempat-tempatnya tuh. Jadi untuk berwudu, untuk mandi hadas setempat di kamar mandi. Nanti untuk yang sholat bawa di baju kita itu. Jadi masing-masing siwak itu ada tempatnya. Ini untuk kesunahan berwudu, ini untuk kesunahan sholat, ini kesunahan mandi hadas. Di tempat kita bersiwak pada waktu berwudu adalah menurut Al-Imam Ar-Ramli radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu. Kapan tadi itu? Sebelum mencuci kedua telapak tangan. Sebelum mencuci telapak tangan, maka sunnah bersiwak. Sunnah bersiwak dengan niat di hati kita. Pas kita pengen naruh siwak di mulut kita, niat di hati kita, nawaitu sunnatal istiyaki lil wudu'i. Artinya aku niat sunnah bersiwak untuk berwudu, atau niat untuk mandi hadas bersiwaknya, nawaitu sunnatal istiyaki lil ghusli. Aku niat sunnah bersiwak untuk mandi hadas. Ini pendapat yang pertama menurut Al-Imam Ar-Ramli radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu, bahwasanya disunnahkan bersiwak pada waktu wudu dan mandi hadas sebelum mencuci kedua telapak tangan. Wa inda Ibni Hajarin, menurut Al-Imam Ibnu Hajar radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu, mahalluhu ba'da ghaslil kaffain. Tempat kesunnahan untuk menggunakan siwak pada waktu berwudu setelah mencuci kedua telapak tangan. Lain ya. Pendapat yang pertama tadi, pendapat dari Al-Imam Ar-Ramli radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu, bahwasanya sunnah bersiwak sebelum mencuci kedua telapak tangan. Sementara pendapat yang kedua ini adalah pendapat dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu. Beliau berpendapat tempat kesunnahannya setelah apa? Setelah mencuci
kedua telapak tangan. Jadi setelah mencuci telapak tangan baru kita disunnahkan untuk apa? Untuk bersiwak. Fala yahtaju ila tilkan niyati. Kalau tempatnya setelah mencuci kedua telapak tangan, maka berarti nggak butuh kepada niat tersebut, nggak perlu niat lagi. Kalau memang pakai pendapat yang kedua ini, yaitu kesunahannya ketika setelah apa? Mencuci kedua telapak tangan. Berarti nggak perlu niat seperti yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati ilahi tawassalna bi qur'anikal karim sam'i wa muqlati wa tulhimuni rushdi wa tarzuquni ilmal yaqini tuwaffiqni li husnil ibadati bi asma'ikal husna tajudu bitaubatin nasuhin taghfiru li dhunubi wa zallati wa tanzuruni fi kulli halin wa lamhatin tunajji biha min hawli yaumil qiyamati wa bil mustafa rasuli tashra'u li sadri tuyassiru li amri wa takshifu kurbati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram tuhaqqiqu bit taqwa wa idraki ghayati bihim wa bil awliya'i tulhiquni bihim wa dhurriyyati wa syi'ati wa ashirati wa tasrifu anni kulla syarri bihaqqihi wa syarra li syarrin min insin wa jinnati bifadlika bashirni bihusni khawatimi wa birrahmati adkhilni bidaril iqamati alaihim minal mawla salatun wa taslimun wa ridwanun istajib ilahi munajati ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله على نعم الله، الحمد لله على بركات الله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع الشان والدرج، يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع الشان والدرج، يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله.